Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana abwaaba hikmatika wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para yai, para ustaz, para guru-guru agama, para sepuh, mini sepuh, teman-teman sekalian, mugi-mugi kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kata BMKG 2 hari ke depan bakal ada cuaca ekstrim menimpa Jogja. Mugi-mugi Allah beri kita selamat, sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita syafaat beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita bahas kitab yang ketiga, kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, karya Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani. Ulama di abad ke-20. Beliau mudarris ulumul Quran wa ulumul hadis bi takhassus da'wati wal irsyad di Kulliyati Usuluddin sabiqan. Jadi beliau dulu pernah jadi dosen ulumul Quran ulumul hadis, takhasusnya da'wah wal irsyad di Azhar. Di dosen Azhar. Bahkan di bagian pengantar beliau secara eksplisit menyebut buku ini ditulis sebagai buku pegangan mahasiswa Azhar untuk belajar ulumul Quran. Jadi dari sisi waktu buku ini punya lompatan jauh sekali dibanding 2 buku yang pertama yang kita bicarakan, yakni Al-Burhan fi Ulumil Quran di abad ke-9 dan Al-Itqan fi Ulumil Quran di awal abad ke-10. Ini sekarang sudah masuk abad ke-20. Jadi buku ini jadi hampir 10 abad selisihnya. Tetapi di dalam kitab Al-Mustasfa fi Ulumil Quran, mungkin minggu depan kita bicara kitab itu nanti, karena itu lebih kontemporer lagi, itu paling kontemporer. Dia menyebut 3 buku ini yang menjadi 3 buku pokok untuk kita belajar ilmu-ilmu dasar dalam mengkaji Al-Quran. Jadi 2 buku di periode klasik studi Quran, walaupun itu di abad pertengahan, dan langsung melompat ke 1 buku kontemporer, Manahilul Irfan. Ada banyak kitab lain sebenarnya yang disertai, yang di sekitarnya. Ada Mubahith fi Ulumil Qurannya Abdul Sabur Syahid, Mana Khalil Al-Qattan, ada Subhi Saleh, ada Muhaisin, ada Abdul Sabur Syahid, ada banyak kitab ulumul Quran. Tapi kitab ini dianggap yang paling komplit. Nah, malam ini saya mau bicara 3 aspek dari kitab ini. Seperti biasa, kudu campur antara akademik sama pengajian, gitu ya Pak. Nah, gini. Bagian yang ketiganya tuh bagian paling sulit, paling sulit sebenarnya. Oleh pengajian sekalian mau tafsir gitu ya, tapi ben warnanya beda gitu. Jadi pertama kita akan melihat apa adanya, as it is, bagaimana Imam Az-Zarqani menyusun kitab ini. Jadi menstruktur kitab ini. Baru lalu kemudian yang kedua kita akan lihat nanti perbedaan sekaligus ketersambungan yang paling signifikan dari kitab ini dengan 2 kitab yang terdahulu. Yang terakhir nanti, yang ketiga, kita akan coba lihat apa sih yang bisa kita petik, yang bisa kita
ambil dari membahas kitab ini untuk paling tidak mewarnai cara kita berpikir saat ini dengan Al-Quran. Oke, baik, saya mulai dari yang pertama. Jadi kita mulai dari yang pertama sebelum nanti membanding. Nanti cara membandingnya begini, saya mau ulangi singkat. Jadi di dua kitab yang pertama kemarin, pada Az-Zarkashi di Al-Burhan, Imam Az-Zarkashi ketika memperkenalkan Quran kepada audiensnya, jadi kepada kita, kepada umat Islam, beliau menekankan mahiyatul Quran. Jadi esensi Quran sebagai sebuah teks. Jadi karakter teksnya. Teks Quran tuh kayak apa sih? Kayak kalau begitu, orang kalau mau baca Quran, ya ikuti teks itu. Pahami teks itu dulu. Sebaliknya, Imam As-Suyuti kemarin, Al-Itqan ketika memperkenalkan Quran, tidak mulai dari teksnya, tapi mulai dari apa yang ada di sekitar teks. Karena itu yang mempengaruhi teksnya. Jadi sederhananya, kalau ngikut Imam Az-Zarkashi, kalau kita mau mempelajari Quran, yang pertama harus kita pelajari itu adalah teks Quran itu kayak apa sih? Sifat-sifatnya, kenapa dia ada mufrad, kenapa dia ada jama', ada muqawalah mufrad bil jama' atau sebaliknya jama' dengan mufrad, kenapa dia punya peristiwa yang spesifik tapi bentuk katanya selalu umum, kenapa dia mengambil lalu kenapa dia mengambil keumuman teksnya daripada kekhususan sababnya. Terus semua karakter teks. Kenapa Allah menggunakan lafaz Allah di satu tempat, Allah menggunakan Rahman tapi juga pakai Rahim. Allah mengulang-ulang sifatnya. Jadi kalau bilang sesuatu di akhir Allah sebut sifatnya berkali-kali. Jadi innallaha ghafurur rahim, innallaha tawwabur rahim. Oke, dia mengulang-ulang namanya. Jadi mengulang-ulang namanya tapi dengan tempat yang acak. Sementara kata Imam As-Suyuti, oke itu penting, tapi untuk memperkenalkan Quran pertama kali yang harus dilihat itu adalah apa yang terjadi di sekitar teks. Keadaan Nabi, keadaan sahabat, keadaan Makkah, keadaan Madinah, hal-hal yang berada di sekitarnya, yang itu lalu kemudian membuat teks ini bermakna, punya pesan. Sekalipun kemarin sudah ceritanya Imam As-Suyuti sekalipun mementingkan peristiwa di sekitarnya, tapi beliau justru berpandangan kalau mau memahami makna teks, orang harus kembali kepada keumuman lafaz. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu menarik posisinya. Itu yang membuat nanti mereka akhirnya ketemu sama-sama bicara tentang qawaid. Pada akhirnya ketika mau menafsir ya orang butuh kaidah. Nah, sekarang coba kita lihat di mana posisi Az-Zarqani. Apakah sama dengan Al-Zarkashi atau sama dengan As-Suyuti, atau justru beliau memperkenalkan cara yang lain kalau orang mau pertama kali kenalan dengan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melompat, tapi saya duduk saja, tenang aja, saya duduk, tapi teksnya yang saya lompatkan itu. Oke, tenang, saya duduk saja karena melompat. Saya ngapunten tadi ngontak Mas Wahid, saya harus pamit agak telat sedikit karena saya datang ke rumah tidak agak lambat memang. Jadi datang rumah agak lambat. Jadi saya butuh meratakan punggung sebentar. Saya meratakan punggung karena bagaimanapun saya cowok seksi, sekat siji gitu kan. Cowok seksi itu kadang-kadang ya butuh istirahat. Enggak, istirahat saya sederhana, asal saya bisa merebahkan diri rata. Barang 15 menit itu sudah cukup untuk mengembalikan energi gitu kan.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini muqaddimah alhamdulillah. Oke, itu ya, teruskan saja. Oke. Dari sini saja kita. Bismillahirrahmanirrahim muqaddimah. Tapi Imam Az-Zarqani ki karena orang beliau juga guru dosen dakwah dan irsyad. Jadi kalau panjenengan baca itu bagian pengantarnya itu berbunga-bunga sekali bahasanya. Berbunga. Beda sekali dengan As-Suyuti dan Az-Zarkashi gitu kan. Jadi kalau kita baca di depan dari awal itu kayak baca orang lagi bersyair gitu, ya berbunga-bunga bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya bacakan cepat saja bagian ini karena kita nanti ambil bagian-bagian. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Salatu wassalamu 'ala man arsalahu Allah bil Qur'ani rahmatan lil 'alamin wa farjan. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi wa muhibbihi wa ummatihi. Oke. Cuma salawat dan salam wa ba'du fa hadzal kitab, ini kata beliau kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Jadi saya tulis untuk memenuhi permintaan tulabi al-mukhattakhasisina fi da'wati wal irsyad. Nah, ini ada request. Yang requestnya adalah murid-muridnya yang takhasus fi dakwah wal irsyad. Jadi ini kelihatan. Jadi dari awal buku ini tidak sekedar tentang Quran. Jadi yang mau baca ini para dai nanti. Jadi orang-orang yang mau ceramah. Murid-muridnya yang takhasusnya dakwah al-irsyad, tapi mau dibekali kitab Ulumul Quran. Min kulliyati usuluddin bil Jami'atil Azhar mustamidan ma'arif wa ba'da futuhillahi wa taufiqihi bima kataba 'ala al-islam qadim wa haditsan tafsir wa muqaddimah. Oke, dia bilang sudah banyak sebenarnya yang menulis tentang itu, berbagai macam ilmu pengetahuan. Wa ilallahi ta'ala adra ayaktuba li fihi an-najah wa taufiq wal qabul wa yuhaqqiqa bi an-naf'a al-marjuwa wal athar al-ma'mul. Inna rabbi lasami'ud du'a. Oke, dah. Nah, sekarang habis pengantar itu muqaddimah fil Quran wa ulumi wa manhaji fit ta'lif. Ini baru muqaddimah. Muqaddimahnya adalah tentang Quran, ulumul Quran, dan metodeku dalam mengarang. Jadi kalau teman-teman jeli sudah kelihatan bedanya. Sudah kelihatan beda sangat signifikan antara Az-Zarkashi dan As-Suyuti dengan Az-Zarqani. Kira-kira ada yang bisa ketemu nggak? Mana bedanya paling signifikan? Anggap aja kayak lagi kuliah gitu. Dari tabwibnya saja, ala hasbit tabwib, bagaimana dia menyusun bab, dia mulai dengan perbedaan yang sangat signifikan. Di mana perbedaannya? Yang biasa kuliah sama saya mungkin udah ketemu, tahu aja mana. Karena saya senang mengulang-ulang ini di kelas juga. Di mana beda paling signifikan? Fit ta'rif. Pada Az-Zarkashi dan As-Suyuti kita nggak ketemu ta'rif. Nggak ada ta'rif Quran itu. Jadi Quran itu tidak by definitions. Quran itu ya di dalam teksnya itu, karakter Quran itu ya di Quran itu. Jadi kalau mau kenalan dengan saya itu tidak perlu kenal nama saya. Yang kenali itu adalah kenalilah kedirian saya. Az-Zarkashi dan As-Suyuti seakan-akan begitu. Ketika mau memperkenalkan Quran, bukan tentang ma huwal Quran yang penting, tetapi yuk kenali Quran itu secara utuh, baik yang ada di dalam teksnya maupun di luar teksnya. Itulah Quran. Kenapa? Karena ketika Nabi menurunkan Quran pun, Nabi itu gak punya konsep, gak punya bayangan Quran itu apa. Allah turunkan aja penggalan ayat, potongan surah, turun kepada Nabi. Setelah 23 tahun baru nanti kerangkai. Lalu dinamailah dia Al-Quran yang kerangkai. Tapi dia turun sebagai bagian. Jadi ketika sahabat datang kepada Nabi meminta Quran yang dimaksud itu adalah meminta informasi yang dibutuhkan oleh sahabat saat itu. Sahabat berantem suami istri, datang sama Nabi, minta jawaban, datang ayat. Orang kufar datang sama Nabi, nantangin Nabi, Muhammad ente ki apa yang kemarin baru minggu kemarin ngaji dia.
Muhammad cerita surga neraka ada dalam Quran. Lalu kemudian datang orang-orang Yahudi sama orang-orang kufar sama Nabi. Kamu ngomong surga dan neraka, emang kamu Rasul? Apa buktinya kamu Rasul? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Lalu turun terus. Jadi ada dialog, ada peristiwa, turun ayat Quran kepada Nabi. Begitu terus, itu yang dibilang. Makanya lalu kemudian kenapa bagi Az-Zarkashi, bagi As-Suyuti memperkenalkan Quran itu tidak mereka mulai dari definisi. Tapi 10 abad kemudian kebutuhannya berbeda. Ini kan audiens kayak kita sekarang. Maka orang mulai dari penting lalu memulai dari apa itu Quran. Nah, tapi sekarang apa itu Quran itu juga ternyata tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan. Al-Quranul Karim kata beliau, kitabun khatamallahu bihi al-kutuba. Kitab, satu buku, satu kitab yang Allah Subhanahu wa taala mengkhatam, menyelesaikan semua kitab-kitab yang dia pernah turunkan sebelumnya. Wa anzalahu ala nabiyyin khatama bihil anbiya. Dia turunkan kepada seorang nabi, yang seorang nabi ini juga menutup semua para nabi-nabi. Bidinin amin khalidin khatama bihil adyan. Yang membawa agama yang umum dan abadi, yang menutup semua agama-agama yang lain. Kan puitis sekali orangnya. Puitis sih, kalau lebih puitis deh. Fahuwa dusturul khaliqi li islahil khalqi. Dia aturan dari sang pencipta untuk memperbaiki semua ciptaannya. Wa qununus sama'i li hidayatil ardi. Dia qunun dari langit untuk petunjuk di bumi. Anha ilaihi munziluhu kulla tashri'in. Wa auda'ahu kulla nahdatin. Wa nata bihi kulla sa'adatin. Wa hujjatul wusul wa ayatul kubra yaqumu fi famid dunya syahidan bi risalatihi natiqan bi nubuwwati dalilan ala sidqihi wa amanatihi wa maladud dinil ala istanidul islamu ilaihi fi aqaidi wa ibadatihi wa hikamihi wa hakamihi wa adabihi wa akhlaqihi wa asasihi wa wajhihi wa ulumi wa ma'arifihi. Oke, ini masih berbunga-bunga. Wa huwa imadu lughatil arabil asma tadinu lahul lugha. Nah, oke, ini baru konsep baru. Jadi kalau yang di atas semua tentang isinya, petunjuk, dia juga gambarkan bahwa kitab ini imadul lughatil arabil asma. Dia juga jadi tonggak penting dari bahasa Arab. Jadi lahul lugha fi baqaiha wa salamatiha wastamiddu ulumha. Jadi bahasa Arab itu berkembang dari Quran. Oke, itu penting posisinya kan. Jadi sebagai bahasa dia sudah ada sebelum Quran datang. Jadi sebagai bahasa, sebelum Quran datang bahasa Arabnya sudah dipakai. Tetapi sebagai sebuah bahasa yang distruktur lalu kemudian melahirkan perdebatan akademik sesudahnya, dia baru terjadi sesudah Quran turun. Itu yang dalam beberapa hal dirujuk juga oleh Nasr Hamid Abu Zaid dengan dia muntaj tsaqafi tapi sekaligus juga muntijus tsaqafah. Dia produk kebudayaan dalam artian bahwa bahasa-bahasa yang dipakai, kata-kata yang dipakai itu bahasa dan kata-kata yang sudah dikenalin orang Arab sebelum Quran datang. Tetapi ketika dia datang dengan strukturnya, dia menciptakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Muntijus tsaqafah. Dia menciptakan kebudayaan baru termasuk kebudayaan berbahasanya. Wa huwa awalan wa akhiran. Wah, makanya bahasanya puitis sekali. Beliau Quran itu awal dan akhir. Al-quwwatul muhawwalatul lati ghayyarat suratul alam. Kekuatan yang muhawwilah,
kekuatan yang merubah peradaban alam semesta ini. Manaqalat hududul mamalik wa hubilat majrat tarikh wa anqadhat al-insani al-'atham. Lidzalika qala al-Qur'an al-Karim mawdi'an inayatil kubra min Rasulillah wa sahabatihi. Kalau begitu jadi Quran itu kata beliau itu pertolongan yang paling besar dari Rasul dan sahabat-sahabatnya min salafil ummah wa khalfihi jami'an ila yaumin nasi hadza. Jadi dari dulu sampai sekarang. Wa qad takhadzat hadhihi al-inayah ashkal mukhtalifah. Wa afrul ulama kullu nahidun min hadhihi nawahi bil bahth wa ta'lif. Oke, dia bilang banyak yang mengarang wa wada'u min ajliha al-ulum wa dawan al-kutuba wa tabarau fi hadzal maidan al-wasi' asbatan ba'idatan hatta zakarat al-maktab al-islamiyyah bi turathil majid min athari salafina salih. Jadi dia melahirkan banyak sekali teks-teks sesudahnya. Oke, itu penting karena ini nanti yang basis. Jadi itu yang disebut dengan extra Quranic text. Jadi teksnya cuma satu begini, tapi habis itu banyak sekali teks-teks yang lain. Kitabnya sak biji, tapi habis itu melahirkan banyak sekali kitab-kitab yang lain. Secara statistik, dia memang buku yang paling banyak melahirkan buku-buku penyertanya. Atau kalau dalam bahasa teman-teman di kelas itu extra Quranic text. Jadi semua kitab suci itu melahirkan kitab-kitab sesudahnya. Atau yang di dalam tradisi Islam dikenali tafsir. Tapi Quran itu dia paling banyak. Unlimited itu. Nah, banyaknya itu karena Quran tidak pernah ada tradisi pembatasan. Jadi di dalam tradisi gereja misalnya ada fase di mana dulu gereja Katolik membatasi tidak boleh ada teks tentang Bible kecuali teks yang datang dari gereja. Sampai akhirnya nanti muncul gerakan Protestanisme. Nah di dalam Islam itu tidak terjadi. Walaupun selalu ada penguasa yang mencoba membatasi tapi nggak bisa. Jadi 4, 5, 6, 10, 50 ulama semasa mereka bisa melahirkan tafsiran mereka sendiri. Itu yang oleh Hasan Hanafi Arkun. Dia sebut dengan bahwa Quran itu di satu sisi dia korpus resmi tertutup. Korpus tertutup maksudnya sesudah dikanonisasi, kita udah pernah bicara kanonisasi dulu ya. Setelah dikanonisasi, setelah diresmikan, dia jadi teks, ya udah mapan begitu. Tapi pada saat yang sama dia juga korpus terbuka. Dia selalu membawa kemungkinan untuk dimaknai dengan makna-makna yang baru. Makanya muncul tafsir yang macam-macam, mulai dari yang tertata rapi, bisa dipahami sampai sing rodo antik gitu kan. Rodo antik itu yang macam-macam gitu kan. Kayaknya saya pernah cerita dulu, saya pernah nemenin dosen saya dulu zaman saya S1 meriset satu kelompok di Banjarmasin yang bisa khataman sholat. Mau penak kan? So, kena ono ning Jogja iki ono sing akeh sing melu iki. Khataman sholat berarti nek bar khatam wis ora perlu sholat lagi. Mau penak kan? Penak. Kenapa? Karena orang yang sholatnya belum khatam itu adalah orang yang celaka. Dalilnya apa? Fawailul lil musallin gitu. Mau enak sekali, celakalah orang yang sholat. Jadi nek si sholat itu berarti urung rampung, urung khatam. Nek urung khatam itu berarti ya urung sempurna. Makanya belajar sholat itu kudu sampai khatam, kayak belajar ngaji katanya. Wis jantanan insyaallah ngono iki. Lah iku maca Quran iku mulai dari sing terus sampai sing antik-antik sing ora karuan ngono ya ono wae. Ya sing ora jelas juntrungan ngajinya sok nang ndi. Oke, tapi prinsipnya adalah dia melahirkan banyak sekali min kulli nahiyatin min hadhihi nawahi bil bahth wa ta'lif. Jadi melahirkan banyak sekali teks-teks ekstra Quranic teks. Nah, wa hakadha asbaha baina aidina al-an musannafatil mutanawwi'ah. Karena itu maka di hadapan kita banyak sekali teks-teks yang bermacam-macam kata dia. Ya. Walaqad anjabatul tilkal ulum ala nafa walidan jadidan wa huwa mazijan minha jami'an. Wasalillah jami'an kan asma. Oke. Termasuk yang akhirnya dia karang sekarang yang dinamai dengan ulumul Quran wa mudhati rasatina fi hadzal kitab insyaallah. Oke. Termasuk ulumul Quran kata dia. Oke, wa sa'al bi bi'aunillahi wa ta'idil ilaj syubhat wa sa'al taqan manhajul muqarrar an wa nabi ziyad. Oke, sebentar lagi. Oke. Nah, dah. Sekarang dia mulai dari al-mabhatsul awal.
Pembahasan pertama kata dia. Jadi yang pertama kali. Jadi ini pembahasan pertama itu kalau kita baca ulumul Quran itu menandai basis epistemologisnya. Itu makanya itu penting. Nanti kita akan ketemu yang lain akan berbeda lagi. Fi makna ulumil Quran. Az-Zarkashi sempat bicara ini di awal, tapi dia tidak mengelaborasi lebih jauh. Kalau kita baca kemarin. Tapi beda dengan Az-Zarqani. Az-Zarqani sangat elaboratif bicara ini. Yaqtadina manhajul bahthi at-tahlili li hadzal markab al-idhafi. Jadi pertama ini karena bentuknya tarkib idhafi, maksudnya ulum Al-Quran, kata majmuk. Ulum Quran itu kata majmuk dia. Maka harus mulai dari kata ulum. Apa itu ulum? Itu jamak dari kata ilm, kata dia, fa'amal ulum. Secara lughah maknanya masdar yadul fahmi wal ma'rifah, itu maknanya ulum itu, ilmi itu sama dengan paham, al-fahmu al-ma'rifatu, memahami atau ma'rifah, ya ma'rifah sama. Wa yuradiful jazmu aidan fi ra'yi, atau bisa juga maknanya itu dengan ya pandangan. Semata dawalat hadir lafaz istilahat mukhtalifah. Dari kata ilm ini muncul istilah-istilah yang berbeda-beda. Nah, coba. Pertama kata dia, fal hukama, ini karakter penting dari Az-Zarqani. Kata Az-Zarqani, fal hukama yang awal dulu. As-Suyuti sempat melakukan ini di beberapa bagian, tapi tidak terlalu dominan, tidak terlalu signifikan. Tapi Az-Zarqani sangat signifikan bicara ini. Jadi dia merujuk kepada pendapat orang dalam pengertian kelompok sosial tertentu. Kalau As-Suyuti kalau merujuk, dia nyebut orang, merujuk ke sini, merujuk ke sini, merujuk ke sini. Az-Zarqani enggak. Fal hukama kata dia para ahli hikmah. Jadi orang-orang yang dimaksud dengan ilmu itu adalah yuridu nabihi surat asy-syai' al-hasilah fil aqal. Gambaran yang ada dalam pikiran itu ilmu. Jadi filosofis banget nih. Kok nanti detailnya tanya sama Pak Faiz. biar saya ke offside gitu kan. Oke, tapi dia bilang yang pertama ilmu itu gambaran yang ada dalam pikiran, abstrak sebenarnya. Atau husulus surah fil aqal. Mendapatkan gambaran sesuatu di dalam pikiran kita. Itu namanya ilmu. Jadi ilmu itu bukan di buku. Au ta'alluqun nafs bisyai' ala jihati inkishafi. Jadi sesuatu disandarkan kepada sesuatu yang lain atau diri yang dihubungkan dengan satu benda dengan cara bahwa benda itu terungkap. Karakter benda ini terungkap. Jadi ketika saya melihat sesuatu lalu inkishaf, tidak hanya zahirnya yang tampak, tapi saya tahu apa yang ada di dalam ini. Itu namanya ilmu. Kalau cuma begini saja belum ilmu. Jadi ilmu ini, jadi yang kuliah sama saya semester ini ada nggak sih yang di S2 sih? Itu yang dia ini sama dengan konsep bahasanya Edward Sapir. Tapi nanti deh, enggak boleh Edward Sapir di sini kan. Wa tahqiqu indahum wal itlaqul awal. Jadi langkah pertamanya itu ya fase pertamanya jadi ilm itu jadi abstrak. Oke. Dah satu. Kemudian saya tidak akan bicara detailnya, tapi mau kasih contoh bagaimana dia mendiskusikan. Imam Az-Zarqani. Yang kedua, pendapat al-mutakallimun. Para ahli kalam. Para ahli kalam. Kalau para ahli kalam, ilmu itu katanya adalah sifatun yatajalla bihal amru liman qamat bihi. Sifat yang sesuatu itu tampak dengannya liman qamat bihi, bagi orang yang mencarinya. Jadi yang tidak seperti yang pertama, ini ketika orang memperhatikan sesuatu, lalu kemudian
dia bisa mengetahui lebih jauh ketika dia berusaha menelitinya. Jadi ilmu itu bukan sesuatu yang sekedar oh begitu, oh enggak. Ilmu itu ada proses liman qamat bi. Jadi ada proses mencari pengetahuan itu. Jadi mencari. Jadi tidak klub gitu, tidak sesuatu yang berlalu apa adanya. Kalau dulu saya kalau ngajar metodologi di S1 di awal-awal tuh ngasih contoh kayak begini. Ketika ada orang jalan di tangga lalu kita sapa. Mau ke atas ya? Orang kan jalan tangga kan. Lalu disapa mau ke atas ya? Yang naik ini jawabnya ya. Ya sudah. Taunya kita bahwa dia naik ke atas itu bukan pengetahuan. Karena nggak perlu pakai teori-teori yang memang orang jalan ke atas kok. Cukup ya udah itu padahal tahu kan kita. Itu laisa bir ilm. Itu bukan ilmu. Karena tidak ada proses untuk mengetahuinya. Oke, wa huwa muradun min qalami innahu sifatun tujabu li mahalliha tamyizan la yahtamilu naqis. Walau kana fi hadha tamyiz biwasitatil hawas kama huwa ra'yul Asy'ari. Oke. Jadi wa itlaqul ilm fi lisan syar'i 'am. Oke, dia bilang udah dua kan. Ilmu menurut lisannya lisan syar'i 'am ala ma'rifatillahi ta'ala wa ayatihi. Jadi ilmu itu, jadi dalam ilmu syarak yang umum, orang umumnya yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ma'rifatullah wa ayatihi, ayat-ayat Allah, wa af'alihi fi ibadihi wa khalqihi, af'alnya Allah, tindakan Allah kepada hambanya dan kepada ciptanya. Qala Imam Ghazali fil Ihya, qad kana al-ilmu yutlaqu ala al-ilmi billahi ta'ala wa ayatihi wa bi af'alihi fi ibadihi wa khalqihi. Jadi dia ngutip Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, yang dimaksud ilmu itu adalah ilmu tentang Allah Ta'ala, ayatnya, af'alnya Allah kepada hambanya, kepada ciptaannya. Watasarrafu fihi bitakhsisi hatta ishtahara fil manazilati ma'al khusumi fil masail al-fiqhiyah wa ghairah. Oke. Dah sebentar saja. Terakhir, wal madiyun kata dia. Ada kelompok keempat. Madiyun itu materialis. Kelompok materialis. Empiris mungkin. Empirisis. Pengikut materialisme. Yaz'amuna anna al-ilma laysa illa khususul yaqiniyat allati tastanidu ila hassin wahda. Nah, ini empirisism. Mereka menyangka bahwa ilmu itu tidak lain kecuali khususul yaqiniyat, keyakinan yang disandarkan kepada penginderaan semata. Wasanunaqisu madzhabum fi mabahats nuzul Quran. Nanti kita akan cerita kata beliau pada nuzul Quran. Sebenarnya kalau dibacain terus ini ramai sampai habis karena menarik, karena beliau selalu memperdebatkan ini, istimewa ini yang enggak ada di As-Suyuti. Karena beliau berhadapan dengan perdebatan kontemporer. Oke, tapi kata beliau lasna bisabili bayani tilkal istilahatil anifati dzikr fala uluma wa kitabu bahasa. Jadi kata beliau kita enggak mau mengelaborasi lebih jauh karena ada kitab tersendiri pada hukama tadi pada itu. Tapi yang penting beliau menjelaskan dulu ilmu itu apa. Beliau mau bilang bahwa ilmu itu macam-macam. Saya harus percepat ini. Walladzi yu'ayyuna katsiran wal ilmu fi istilahin akhar wa istilahu ulama tadwin li anna bisadil kalam fi ilmi al-Qur'an kafanin mudawwana. Tapi kalau ilmu tadwin fi ilmi tadwin al-am, kalau ilmu dalam pengertian sesuatu yang dikarang, nah ini ilmu yang dikarang itu li'anna bisadil kalam fi ilmi al-Qur'an kafan. Jadi ilmu itu adalah cabang ilmu yang ada orang yang mengarangnya, yaitu ilmu. Jadi tidak sekomplikated seperti yang dibayangkan hukama, siapa tadi? Mutakallim atau madiyun, materialis, enggak. Ilmu itu ya kalau ada orang ngarang, lalu dalam bidang tertentu, disiplin tertentu, itu ilmu. Ada disiplin, ada subdisiplin, itu ilmu. Orang bicara Quran ya sudah itu ilmu itu. Waqala sa'an fi maqasid Abdul Hakam itlaqus. Wa hadha itlaqun wahid fi thalathati ulama tadwin wa idrak wal idrak. Saya lanjut. Sudah, itu ilmu. Jadi ilmu beliau ceritakan dari banyak sumber. Nah, sekarang ini
Amma lafzul Quran, kata beliau, sementara lafaz Quran itu, fahuwa fil lughati masdarun muradifun lil qiraah. Pertama, ujar beliau secara lughah, dia masdar yang setara dengan al-qiraah. Jadi muradifnya, sinonim dari kata qiraah. Beliau mengutip pada lafaz inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Lalu kemudian manakala min hadzal ma'na al-masdari wa jala isman lil kalam, lalu kemudian dari kata ini dijadikanlah dia nama terhadap apa? Nah ini al-kalamil mu'jizil munazzal 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Quran itu adalah kalam mu'jiz yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini enggak ada di dua yang pertama. Di dua yang pertama, beliau mulai membatasi. Ini kalam mu'jiz yang turun kepada Nabi. Min babi itlaqil masdar ala maf'ulih. Jadi masdar tapi maknanya adalah maf'ul. Dzalika ma nakhtaruhu istinadan ila mawdul lughah. Itu yang beliau ikut pendapat ini. Wa qawl istiqaq ilahi dabul al-lihyani wa jama'atu. Amal qaul, nah ada pendapat lain kata beliau. Bi annahu wasfun minal qur'i bi ma'nal jam'i. Minal qur'i itu sifat dari kata al-qar'u bimakna al-jam'u. Jadi udah dua pendapat. Awannahu mustaqqun min al-qara'in, atau dia istiqaq dari kata al-qara'in. Istiqaq itu apa ya bahasa Indonesianya? Turunan kata. Atau dia turunan kata dari al-qara'in. Atau dia awannahu mustaqqun min qurinati syai' bi syai'. Jadi sesuatu yang ditunjukkan dengan sesuatu yang lain. Awanahu murtajilun ay mawdu'an min awalil amri alaman 'alal kalamil mu'jil munazzal ghairu mahmuzin wala mujarrad min al. Wa kullun ulaika la yadharu lahu wajhun wajihin wala yakhlu tawjih ba'du min kulfatin wala min ba'di an qawail istiqaqi mawalil lughah. Wa 'ala ra'yi al-mukhtar, wa 'ala ra'yi al-mukhtar. Satu pendapat yang diperpegangi, falafzu Quran mahmuzun. Wa idza hudhifa hamzuhu, jadi hamzahnya dihilangkan, hamzahnya dihilangkan, fa inna madzalika litakhfif, karena untuk meringankan. Jadi bacanya Quran. Wa idza dakhalat hu alif lam ba'da tasmiyah, lalu kemudian kemasukan alif lam di depannya sudah jadi nama, fa inna ma hiya lilamhil asal. Alif lamnya itu asal, lalit ta'rif, bukan untuk ma'rifah. Jadi bukan alif lam Al-Quran, tapi Al-Quran. Ya, alif lamnya itu termasuk yang asal kata beliau. Yuqalu lil Quran furqanan aidan wa aslu masdaru kadzal. Ada yang mengatakan Quran itu juga masdar. Furqan. Al-Quran fil istilah. Ma'luman Al-Quran kalamullah wa kalamullah ghairu kalamul bashar. Yang kita ketahui semua, Quran itu adalah kalam Allah. Kalam Allah itu bukan kalam manusia. Ma fi dzalika raib, tidak ada keraguan di situ. Wa ma'lumun aidan, dan juga common sense. Al-insan lahu kalam, manusia itu juga punya kalam. Qad yuradu bil ma'na al-masdari, yang itu kadang-kadang dimaksudkan makna itu makna masdar. Mana masdar yang tadi? Ai at-takallum. Jadi yang dimaksud kalam itu adalah ngomongnya. Wa qad yuradu bihil ma'na al-hasil bil masdar. Ai al-mutakallim, bisa pula maknanya kalam itu maknanya adalah hasil bil masdar, yakni mutakallam. Jadi hasil dari obrolan. Pembicaraan yang mutakallam bih, sesuatu yang diucapkan. Wa kullu min hadainil ma'nayain lafzi wa nafsi. Jadi dan semuanya ini dari kedua makna ini, wa kullu min hadaini al makna ini lafzi wa nafsi, jadi baik yang dibunyikan atau esensi dari yang dibunyikan. Fal kalamul basyari lafzi bil ma'na al masdari wa tahrikul insan li lisan. Kalau manusia itu artinya manusia, tahrikul insan li lisani, manusia menggerakkan bibirnya, wa ma yusa'iduhu fi ikhrajil huruf, atau apa yang membantunya untuk mengeluarkan bunyi huruf, minal makharij, dari tempat keluarnya huruf. Nah itu kalau disebut kalam manusia. Wal kalamul lafzi bil ma'na al hasil al masdar wa tilkal kalimatul mantuqah. Jadi kalau bermakna yang hasil bil masdar tadi, wa tilkal kalimatul mantuqah, jadi kalimat yang diucapkan ini loh. A, B, C, D, allati hiya kaifiyatu fi sautil hissi. Itu adalah cara bagaimana suara yang bisa diindra. Jadi suara yang bisa ditangkap oleh
Kalau bahasa anunya itu aural. Jadi suara yang bisa ditangkap. Wakilah hadaini zahirun la yahtaju ila tawdih. Ini enggak perlu penjelasan. Amal kalamun nafsi bil ma'na al-masdari adapun kalam nafsi bil ma'na al-masdari huwa tahdhirul insan fi nafsihi bi quwwatihi al-mutakallimah al-batinah. Jadi kalam itu adalah manusia itu punya kemampuan bicara. Lil kalimatil lati lam tabraz ilal jawarih, bentuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak tampak di dalam zahirnya. Tapi dia punya potensi. Fa yatakallamu bi kalimatin mutakhayyilin wa yartiba fi dhihni. Dia berkata-kata dengan kalimat-kalimat yang sebenarnya kalimat itu, kata itu tersusun di dalam pikirannya. Bihaitsu idza talaffaza biha bi sautin hissiyyin kanat tabal kalimatil lafziyyah. Tapi kalau itu sudah dikeluarkan maka dia jadi kalam lafzi. Jadi kalam itu kata dia asalnya, lihat complicatednya di bicara Quran nanti. Kalam itu ada di pikiran, yang namanya kalam itu yang ada dalam pikiran. Itu kalam nafsi. Kalau sudah dikeluarkan itu jadi kalam lafzi. Jadi kalau kita mau ngomong itu, pikiran kita itu kan sebenarnya yang kita omong itu kan adanya di sini dulu. Nah yang di sini tuh kadang nggak disadari, yang di kepala tuh kadang nggak disadari. Kan dia datang dari mana-mana saja kan. Saya baru kuliah 3 minggu atau 2 minggu yang lalu ya kuliah ini di kelasnya. Jadi gini loh, ini kalau mata ngelihat tembok ini, ngelihat tiang nih. Di kepala kita, di dalam pikiran kita itu kan sebenarnya lagi mengolah ini apa. Nggak mungkin yang tidak punya perbendaraan kata tiang, dia bisa jadi tidak bisa menamai ini apa. Makanya sering kita terjadi kan ada orang on the tip of my tongue. Iku po yo namanya aku yo ngerti tapi biar gue ya tapi us lali dia ini. Gue sampai mikir pirang-pirang iki opo ki. Opo yo aku ngerti pokoknya aku biar pas pernah ngerti ya tapi lali ya opo jenenge ya. Karena dalam pikirannya enggak masuk-masuk kata itu. Kata itu fidzin yang kalam nafsinya tuh enggak ketemu gitu. Kalam nafsinya enggak ada yang di pikirannya itu. Nah, yang itu bisa datang dari mana saja. Itu kalau manusia, ini manusia, dia bicara manusia dulu, manusia gitu. Jadi yo sampai akhirnya oh iya tiang. Nah, tiangnya udah jadi kalam lafzi itu kata Imam Az-Zarqani. Wal kalamu nafsi bil ma'na tilkal kalimatul nafsiyah wal lafazul zihniyah tarattuban zihniyan muntabaqan alaihi at-tarattubul khariji. Jadi itu. Nah, kalam itu kayak gitu. Lah itu manusia gitu. Manusia itu punya dua itu. Fa anta tara anna an-nabiyya samma dzalika syai' alladhi tahaddathat bihi an-nafsu kalaman ma'annahu kalimatun dhihniyatun lam yantiq biha ar-rajul mukhafatan ay yahbata biha ajal. Wa hadha al-itlaq min ar-rasul yahmilu 'ala al-haqiqati anna al-asl wa la sarif lahu. Kadzalikumul Qur'anu kalamullah. Walillahi al-mathalul a'la. Qad yatlaq wa yuradu bihi al-kalamun nafsi wa qad yuqalu yuradu bihi kalamul lafzi. Jadi kalau manusia saja begitu, kata beliau Allah ya begitu. Jadi ada kalam nafsi yang kita nggak pernah bisa akses. Karena itu kok iradahnya Allah. Tapi ada kalam lafzi. Nah kalam lafzi itu yang kita temui nih. Yang kita dengar bunyi-bunyian itu kalam lafzinya. Kalam nafsinya kita nggak ketemu. Kalau nggak bisa nangkap. Itu ada karena itu bersama dengan zatnya Allah. Persis sama kayak di manusia tadi. Manusia tadi kan dengan keterbatasannya kan ada yang nafsinya yang di pikirannya. Orang lain nggak ada yang tahu, dirinya saja yang memikirkan. Apalagi Allah yang al-masalul a'la, al-masalul a'la. Manusia saja ada batas itu. Oke, berdebatlah mereka tentang sifat Allah. Nah, lalu kemudian gini yang penting. Lalu habis itu beliau ceritalah. Kalau begitu orang masing bisa berbeda pendapat. Quran indal mutakallimin, apa kata Summa innal mutakallimin hina yatlaquna 'ala kalam nafsi yulahiduna amrayn. Ketika bicara kalam nafsi itu ada dua. Pertama, Quran itu adalah isim alam. Kalamul mumtazun 'ala kulli ma 'adahu min kalam ilahi. Jadi kalam yang membedakan dari setiap apa yang selain dari kalam Tuhan. Yang kedua, annahu kalamullah wa kalamullah qadimun ghairu makhluq. Kalamullah itu qadim dan tidak ada makhluk. Fa yajibu tanazzu'u 'anil hawadits wa 'aradil hawadits. Dia harus bersih dari segala unsur-unsur yang baru. Apa saja? Wa qat'alimatan al-kalam nafsil basyari yutlaqu bi itlaqaini. Oke, terus kalau loncatkan. Itu satu indal mutakallimin.
Biar kita bisa segera pindah. Ini baru topik pertama tuh. Lalu dia bicara indal usuliyyin wal fuqaha wal ulamil arabiyyah. Berpendapat lagi para ahli usul, para ahli fiqih dan ulama-ulama bahasa Arab. Oke. Nah, udah 9:30. Biar kita. Hal Quran alamun syakhsun. Siapa lah? Oke. Ahli usul alamin. Udah sampai situ dulu. Gini, saya mau melompatkan kesimpulannya, bukan kesimpulan sebenarnya. Jadi biar kita bisa masuk ke topik kedua. Apa yang berbeda? Pertama, Imam Az-Zarqani memulai diskusinya dari memberikan ta'rif. Tapi ta'rif itu datangnya dari mana? Apakah dari Quran atau dari pembacanya? Dari penjelasan beliau jawabannya ada dari pembaca. Jadi begini, yang menarik dari sini. Kalau Az-Zarkashi, sorry ini agak complicated ya. Saya mencoba menyederhanakannya. Kalau Az-Zarkashi kemarin, kalau mau faham Quran, maka fahami teksnya dulu. Kalau kata Suyuti, kalau mau faham Quran, mulai dari peristiwa di sekitarnya. Kalau kata Az-Zarqani, mau memahami Quran, mulai dari bagaimana kita mendefinisikannya. Apa itu Quran? Tetapi, ada tetapinya. Lalu beliau tunjukkan, definisi Quran yang kita diskusikan, itu sebenarnya post-Quranik. Sesuatu yang baru. Baru dalam pengertian apa? Baru dalam pengertian bahwa itu Quran yang kita pahami dalam penjelasan itu adalah penerimaan orang terhadap Quran. Jadi kalau Az-Zarkashi melihat teksnya, As-Suyuti melihat situasi di sekitarnya, Az-Zarqani karena 14 abad mau perkenalkan bahwa Quran itu kita perlu mulai dari mengenali bagaimana orang mengenali Quran. Kalau dalam bahasa gaulnya itu from the audience perspective. Jadi dari perspektif audiensnya sekarang. Beliau mau kasih tahu iki loh. Jadi Quran itu teksnya iya, seperti yang dimaksud Az-Zarkashi. Itu hak, itu benar adanya. Peristiwa di sekitarnya iya, itu juga benar adanya. Tetapi kita ini hidup 14 abad dari Nabi. 14 abad itu kita itu udah diperantarai banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang Quran dari orang. Macam-macam itu penjelasannya itu. Maka yang sampai ke kita itu bisa jadi nanti, jadi kalau ahli ilmu, ahli kalam, dia akan bicara tentang kalam lafzi, kalam nafsi. Tapi kalau ahli usul, ahli fikih, dia tidak akan bicara, nggak akan ribut dengan kalam lafzi dan kalam nafsi. Nggak akan ribut. Bagi ahli usul, adalah bagaimana Quran itu bisa menjadi sumber. Jadi yang dibicara sumber hukum bagi ahli bahasa Arab, Quran itu bagaimana menjelaskan Quran itu sebagai kata, apakah dia isim alam atau kata turunan. Jadi masing-masing orang. Jadi maka lalu kemudian begini, muncullah misal definisi yang paling lazim di bawah dia simpulkan. Beliau simpulkan di bawah. Kan yang paling lazim di atas tadi belum mulai juga. Kita mendefinisikan Quran itu dengan Al-Quran Kalamullahul Munazzal ala Sayyidina Muhammadin. Sorry, ngapunten, saya harus pakai Sayyidina gitu. Saya tidak peduli di atas sana orang lagi konflik, saya tetap ikut pakai Sayyidina gitu kan. Jangan dibawa nyerempet gitu. Dan tidak boleh ada pertanyaan nyerempet gitu. Kalamullahul Munazzal ala Muhammadin. Kalau di kitab begitu ya. Saya tetap gak berani ya. Manggilnya tetap pakai Sayyidina ya. Saya manggil bapak saja gak berani pakai nama bapak saya. Pasti pakai Pak, Bah gitu kan. Gak berani manggil namanya langsung gitu kan. Apalagi kalau Kanjeng Nabi gitu kan.
kalam Allah al-munazzal yang diturunkan ala Muhammadin kepada Muhammad, kalamullah ala Muhammadin, al-matulul al-mutawatir yang diriwayatkan secara mutawatir, al-muta'abbadu bitilawatih, membacanya dianggap sebagai ibadah, al-mu'jiz yang berlaku sebagai mu'jizat. Ada yang menambahkan dengan al-muftatahu bil Fatihah wal muftatamu bin Nas, dimulai dari Al-Fatihah diakhiri dengan surah An-Nas. Ada lagi yang sampai menambahkan baina daffatayil mushaf, yang dicetak di antara dua cover mushaf. Oke. Definisi ini bukan definisi yang datang dari Nabi. Nabi nggak pernah ngasih definisi. Tetapi definisi ini merujuk kepada sejumlah peristiwa yang ada di sekitar Nabi. Jadi peristiwanya ada, tetapi itu bukan definisi. Tapi oleh orang yang datang belakangan, peristiwa-peristiwa ini dikonstruksi sebagai definisi. Pertama, kalamullah. Tadi yang diperdebatkan. Dari awal Nabi udah katakan ini kalam Allah. Tapi nanti di abad pertengahan muncul perdebatan. Kalam Allah itu qadim atau hudus. Kalau Allah tidak punya sifat kata Mu'tazilah, maka dia hudus. Tapi kalau Allah punya sifat kata Asy'ari, maka dia qadim. Itu sampai kapan pun nggak berhenti itu perdebatan. Jadi apakah dia makhluk atau bukan? Jadi yang diperdebatkan pada masa abad pertengahan itu bukan Quran yang mushaf ini. Kalau mushaf ini sudah pasti itu makhluk. Makhluknya bahkan level keberapa gitu. Karena ada kertas bikinan Cina. Jadi jangan terlalu anti Cina karena agak nggak bisa baca Quran kita nanti sulit karena kertasnya made in sana gitu kan. Nggak juga nanti nggak direkam ya, sorry sensitif sih. Enggak lah ya. Pokoknya yang bagian kayak gitu jangan terlalu dimusuhin orang karena khawatir nanti tintanya juga nggak halal itu. Nanti jangan-jangan besok ada uji kehalalan mushaf. jadi nanti mushaf itu sertifikasinya tidak hanya sekedar teksnya, tapi tingkat kehalalan mushafnya. Masya Allah. Nanti, tapi bagus juga di intermezzo sedikit ke pinggir, walaupun udah mau 9:30 ya. Ke pinggir. Saya lagi baca artikel draft artikel teman. Dia mau menghubungkan tentang standar halal itu dengan climate change, dengan sustainable environment. Jadi dengan perubahan iklim sama lingkungan yang sustainable gitu. Jadi dia bilang maunya begini, standar halal itu jangan lagi ukurannya sekedar ini ada no lard no pork gitu kan, kalau ke warung begitu kan, no lard no pork. Tahu nggak sih lard itu apa? Lard itu apa? Saya lama juga baru tahu. Saya dulu guyon. Saya dulu ketika tinggal di luar, satu ketika saya beli mie gelas. Gue nggak boleh nyebut merek, kan direkam. Saya nggak nyebut merek. Pokoknya saya beli mie gelas gitu kan. Habis saya beli gelas, nggak jadi saya beli. Kenapa? Karena di cover atasnya ada tulisannya fork inside. Paham nggak? Fork inside. Saya pikir pork inside, padahal fork inside. Fork itu garpu gitu. saya mikirnya ada pork inside. Wah, ada babinya nih nggak jadi. Padahal itu fork inside gitu. Wah, makanya belajar bahasa Inggris itu jangan tanggung gitu kan. Oke, nggak jadi saya beli. Wah, ada babinya. Langsung cerita, jangan beli itu ada babinya dalamnya. Kenapa? Ada tulisannya fork inside. Aduh, kata kayaknya. Nih ya goblok kok dipamer kayak gitu. Walau kuliah. Enggak, jadi bilang oke, jadi standar kehalalan itu kata dia jangan lagi hanya sekadar mengukur itu. Tapi harusnya juga mengukur pada sustainable environment. Kalau dia merusak alam. Jadi kalau begitu kita beli buku. Makanya saya guyon ini sulit sekali standar ini bilang. Ini kayak beli buku, ada kertasnya dari motong pohonnya lalu mengakibatkan banjir, seharam tuh buku. Loh iya bisa haram tuh buku. Kan cara berpikirnya kan gitu kan. Waduh, berat ini bilang. Bagus sih standarnya buat sustainable environment. Wah, ada Inggris gitu kan.
buat climate change. Tapi problemnya kalau itu dijadikan standar, tapi benar juga harusnya. Bisa jadi dia bukan standar halal, tapi dia harus menjadi standar berpikir. Makanya yang kuliah sama saya biasanya udah hafal gitu ya. Saya biasanya kalau nyuruh mahasiswa bikin tugas itu mintanya nulisnya ayo ada ingat nggak? Mintanya nulisnya di kertas bekas. Kalau tidak punya kertas bekas, saya punya koleksi kertas bekas di ruangan saya banyak. Undangan-undangan tuh tak kumpulin sampai satu tumpuk ini. Saya nggak mau itu dijadikan sampah. Jadi kalau mahasiswa tak bikin tugas, kalau nggak punya kertas bekas datang ke ruangan saya. Saya banyak punya kertas bekas. Silahkan tulis di sebalik kertas bekas itu. Maksudnya biar apa? Biar jangan jadi sampah akademik gitu kan. Jangan-jangan orang-orang sekolahan ini termasuk yang memicu terjadinya banjir di Aceh, Sumut dan Sumbar. Karena di antara hasil hilir dari pohon itu adalah kertas. Wah, makanya pakai ini aja. Wah, ini yang menang nanti yang punya merek ini. Masalah mana ini? Tapi ada kulli hal. Saya kayak mau balik tadi. Jadi kalamullah. Oke, kalam Allah. Karena memang ada informasi itu di Quran gitu kan. Al-munazzal ala Muhammadin. Turun kepada Nabi. Karena memang ada peristiwa Nabi menerima. Tapi pada zaman Nabi dia enggak jadi definisi. Tapi orang yang datang kemudian perlu mengidentifikasi. Makanya kan konsep definisi itu jami' mani'. Kalamullah, oke, mereka penting mengidentifikasi ini karena memang ada peristiwa Nabi melarang orang menulis sesuatu selain Quran. La taktubu anni ghairal Quran, faman kataba anni ghairal Quran falyamhuh. Jangan menulis dari aku selain dari Quran. Siapa yang menulis selain dari Quran hapus, kata Nabi. Kenapa? Agar tidak tercampur kalam Allah dan kalam Nabi. Kan gitu akhirnya pengertiannya, pemahaman belakangannya. Al-munazzal ala Muhammadin. Penting untuk membedakan apa? Dengan yang turun kepada nabi-nabi yang lain. Maka orang yang datang belakangan penting mengambil peristiwa 23 tahun itu sebagai penanda yang namanya Quran itu yang turun sama Muhammad. Selain dari itu tidak. Lalu kemudian satu orang ceritakan. Ada satu peristiwa ketika Umar datang kepada Abu Bakar. Ini di awal kita di ngaji yang 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Coba cek itu ada cerita yang detailnya. Pendeknya begini. Umar saranin Abu Bakar, desak Abu Bakar setuju, akhirnya Umar jadi panitia. Umar lalu kemudian mengumpulkan Quran pertama kali di masa Abu Bakar. Bisyartin, dengan syarat yang datang ini harus nulis di hadapan Nabi, punya tulisan, lalu ada saksi yang lain. Konsep itu lalu kemudian menjadi tonggak awal. Ini peristiwa sebenarnya, dia peristiwa, dia bukan aturan tertulis. Dia peristiwa yang terjadi. Oleh orang kemudian peristiwa ini dijadikan basis awal untuk menentukan bukan sekedar kalam Allah yang turun kepada Nabi. Nanti ada yang ngaku-ngaku ini kalam Allah, ini dari Nabi. Tapi nggak ada yang tahu kebenarannya. Maka muncul tambahan lagi definisinya. Al-matlu al-mutawatir. Dia disampaikan secara mutawatir. Jadi ini kebutuhan orang belakangan sebenarnya. Orang sesudah Nabi punya kebutuhan, lalu kemudian ditambahkan menjadi definisi, tapi merujuk kepada peristiwa yang memang terjadi di masa Nabi. Jadi bukan membuat-buat yang baru juga. Jadi di masa Nabi ada peristiwanya, tapi ketika di masa Nabi sahabat ngaji sama Nabi, sahabat ngaji sama sahabat yang lain, itu tidak jadi standar yang tertulis. Peristiwanya jalan saja. Tapi oleh orang belakangan dia dijadikan sebagai standar. Al-muta'abbadu bitilawatih. Muta'abbadu bitilawatih. Wah, apalagi bagi orang Indonesia senang sekali tuh. Karena membacanya dianggap sebagai ibadah. Kan banyak dari kita baca Fatihah aja dalam sholat. Mikirin maknanya enggak?
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Enggak kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Pokoknya waladhdallin. Amin. Udah gitu aja. Yang penting mah kewajibannya selesai. Gitu kan. Apalagi kalau pasimaan. Oh, udah enggak mikir lagi tuh makna. Enggak mikir lagi makna. Kenapa? Karena membacanya saja sudah dianggap sebagai ibadah. Jadi itu kepentingan orang belakang. Padahal di masa Nabi itu setiap ayat itu kan, setiap jengkal ayat itu bermakna. Karena datang sama Nabi, ada satu peristiwa nanti dikasih tahu sama Nabi. Jadi ayat yang disampaikan Nabi itu informatif sifatnya. Jadi ada pesan yang disampaikan. Kita informasinya bisa jadi udah enggak lagi. Kita sudah menerima ayat itu secara performatif. Ya buat dibaca saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Agak apa itu? Lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Allah. Itu padahal cerita tentang mau azab loh. Allah. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Allah katanya. Padahal ini cerita tentang siksa. Allah gitu. Karena Allah. Fayu'adzibullahul 'adzabal akbar. Ya sampai situ tuh. Padahal orang harusnya sampai di situ tuh orang ketakutan. Ini enggak, Allah katanya, bahagia banget dengar bacaan itu kan. Kenapa? Karena memang sudah tidak informatif lagi. Padahal di masa Nabi itu Nabi ketika membaca itu digambarkan. Sampai sekarang saja kalau kita dengar imam-imam di Masjidil Haram, kalau ketemu ayat-ayat begitu itu bisa sesungguhan. Kita paling bingung, gitu aja kok nangis. Akbar itu kan nama teman saya. Fa'imatifullahul azabal akbar. Padahal itu azab berat. No, just kidding. Oke. Tapi ala kulli hal. Jadi al-muta'abbadu bitilawati. Iya, di masa Nabi memang ada dawuh Kanjeng Nabi kan. Kata Nabi, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Nah, ini nyelip pengajiannya gitu. Orang yang mahir baca Quran besok di hari akhir ma'as safaratil kiramil bararah akan bangkit bersama dengan barisan orang-orang mulia dan orang-orang baik. Siapa itu? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wah, gak ada rafiqnya. Yang bagian ini keren ini. Saya senang. Makanya bagian ini saya hafal banget gitu kan untuk rafiqnya gitu. Jadi yang merangkum nabi, syuhada, orang soleh itu adalah rafiq. Masya Allah. Gara-gara saya pernah guyon kayak gini, guyon tapi jadi serius. Teman saya punya cucu, anaknya dikasih nama Ahmad Rafiq. Wah. Menurut saya enggak, biar seperti para nabi, para syuhada. Saya pikir menurut saya gitu kan. Ya udah senang aja, udah kegeeran aja. Ternyata enggak. Tapi ada kulli hal. Kata Nabi, orang mahir baca Quran besok bangkit sama itu. Tapi sebaliknya, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'atta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani. Orang yang baca Quran, dia baca terbata-bata, dia dapat 2 pahala. Oke. Nah ini bagian pengajiannya. Maka gak usah khawatir kalau bacaan Quran kita masih kayak bajai bajuri. Oh gak tahu ya, beda masa ya. Anda gak tahu bajai bajuri ya? Oh tahu ya. Yang tahu bajai, oke, bajai bajuri. Enggak, udah gede juga kan pas bajai bajuri kan. Ya bajai dudut gitu. Orang kalau turun naik bajai itu biasanya nge-rap. Karena goyangan di bajai itu bertahan di tubuhnya, bahkan sudah keluar dari bajai masih ikut goyang-goyang badannya. Gerik. Tiba ada kena. Oke. Walaupun bacaan kita terbata-bata kata Nabi, kita akan dapat 2 pahala. Maka beruntunglah orang baca Quran lancar ya bagus, baca Quran terbata-bata juga tetap mendapatkan kebaikan. Karena membaca kalam Tuhan itu seperti di antara ekspresi cinta kepada sang pemilik kalam. Kan kayak kita begini kan. Jadi membaca kalam Tuhan, kalam Allah dalam Al-Quran, itu bagian dari ekspresi kecintaan kita kepada sang pemilik kalam. Itu seperti kita
kalau dapat surat dari sang kekasih, itu berkali-kali kita baca, bahkan tak berpikir lagi apa maknanya. Yang kita pikirkan adalah ini guratan tangannya, ini kata-kata dari dia. Padahal itu tulisannya cuma sudah makan belum, gitu doang tulisannya. Tapi karena dia yang kirim itu bermakna sekali, itu dibaca berulang-ulang. Sudah makan belum? Belum. Sudah makan belum? Sudah. Itu tulisannya sama itu, tulisannya nggak berubah-ubah tuh tulisan. Nggak, tapi ya sesederhana itu sebenarnya. Kadang kita membutuhkan kemampuan akal untuk membaca, tapi kadang kita hanya membutuhkan menghadirkan hati ketika membacanya. Untuk apa? Untuk membawa ekspresi, menyatakan ekspresi cinta tadi. Jadi menghadirkan sang pemilik kalam pada saat kalam itu kita baca. Yang sebenarnya itu juga lazim kita lakukan dengan hal-hal yang biasa. Kita menghadirkan sang penulis pesan dalam pikiran kita pada saat kita membaca pesannya. Tuhan, apalagi di atas itu. Kita menghadirkan sang pemilik kalam dalam perasaan kita ketika kalamnya kita baca. Jadi itu lagi menyapa. Nabi memang pernah bilang begitu. Nabi pernah bilang begitu. Itu hadis tadi. Lalu ada peristiwanya, memang ada sahabat yang tak lancar baca. Maka lalu kemudian Nabi menyemangati para sahabat. Gak apa-apa, gak lancar. Kau baca terbata-bata, kau tetap dapatkan kebaikan. Asal jangan habis ini, kalau gitu gak usah lancar saja. Kenapa? Biar dapat 2 pahala. Itu namanya baca Quran bukan dengan cinta, tapi membaca ekonomis. Pakai perhitungan. Ini yang baca pedagang ini. Yang baca pedagang itu, membaca kok pakai perhitungan pahala gitu. Oke, tapi muta'abbadu bi tilawati. Muncul lagi paling belakangan sekali. Al-muftatahu bil Fatihah wal muftatamu bin Nas. Diawali Fatihah, diakhiri An-Nas. Ya, dia merujuk kepada peristiwa di masa Nabi. Nabi memang bilang setiap kali turun, taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini, kata Nabi. Tauqifi dari Nabi. Jadilah susunan surah yang kita kenali. Sudah susunan surah, susunan ayat yang kita kenali. Lalu tapi selama 23 tahun itu belum kebentuk. Kebentuknya kan pas sudah selesai. Yang sudah selesai itu lalu kemudian dijadikan alat identifikasi. Apalagi baina daffatayil mushaf, di antara 2 cover mushaf. Itu belakangan sekali pasti. Karena di masa Nabi belum ada mushaf. Guyonan tapi seriusnya itu adalah bid'ah terbesar pertama umat Islam itu adalah mushaf Al-Quran. Jadi long life bid'ah. Selamat berbid'ah terus itu kan. Karena itu bid'ah paling gede itu. Nabi gak pernah ngelakuin itu. Tapi ya makanya Abu Bakar aja kan rada ndredeg gitu kan. Boleh apa enggak? Pas Umar nyuruh ngumpulin itu loh. Radhiyallahu ta'ala anhum. Umar nyuruh ngumpulin kan Abu Bakar ndredeg itu. Pertama ndredeg, kedua ndredeg, ketiga ya syarahallahu sadri. Allah lapangkan hatiku, kata Abu Bakar, untuk menerima pendapat Umar. Karena berat sekali, Nabi gak pernah ngelakonin itu. Kok ya dilakonin gitu loh. Kalau kita mah biasa aja, Nabi yang gak ngelakonin kita lakonin gitu kan. Atau bahkan yang dilarang Nabi kita lakonin juga biasa-biasa aja. Standar aja itu. Ya biasa enggak. Enggak, itu bukan nyinggung, tapi menuduh. Enggak, kalau saya nyinggung kan tidak. Kalau saya menuduh kan tidak sopan. Ustadz kok menyinggung-nyinggung. Kalau menuduh kan sekalian biar kelihatan kayak ustadz beneran gitu kan. Nasihati umat gitu kan. Masya Allah. Ya Allah ya Karim ya salam. Medeni, nasihati wong itu anu. Saya sering bilang makanya saya senang kesini disuruh ngomong yang agak akademik gitu. Ceramah itu sebenarnya ndredeg gitu. Nah, ceramah itu kudu bawa cermin di depan muka gitu. Jadi sing pertama di ceramah itu awake dhewe gitu kan. Ojo ceramahi wong gitu kan. Oke, tapi ala kulli hal baik. Nah, itu yang diceritakan oleh Imam Az-Zarqani. Jadi definisi pengertian yang kita kenali itu dia sebenarnya datang dari kebutuhan kita, kebutuhan audiens. Nah, kalau begitu apa kesimpulan sederhananya? Kesimpulan sederhananya itu begini. Kalau Imam Az-Zarkashi memberikan tekanan pada karakter teks, nanti Imam Az-Zarqani juga beliau menjelaskan teks secara mendetail sesudahnya.
Imam As-Suyuti mulai dari apa yang ada di sekitar teks. Imam Az-Zarqani mulai dari menunjukkan bagaimana orang, berbagai macam orang yang berbeda-beda, pendapat yang berbeda-beda, semua merujuk kembali kepada Quran. Jadi Quran itu dia terbuka untuk dimaknai oleh banyak orang, tentu dengan persyaratan-persyaratan yang terpenuhi, dengan standar-standar dalam batasan-batasan tertentu, tidak sebebas-bebasnya. Tapi dia membuka diri kepada semua orang dengan caranya masing-masing. Jadi masing-masing kita, jadi pesan hikmahnya sebenarnya, pesan hikmahnya seakan-akan beliau mau katakan setiap kita itu, setiap orang sepanjang 14 abad itu bisa datang kepada Quran dengan caranya masing-masing. Orang bisa datang dengan caranya masing-masing. Dan Quran karena dia kalam Tuhan, dia adalah surat cinta cara Allah menyapa kita. Dan orang bisa berbeda satu sama lain ketika menangkap sapaan itu. Ada yang terenyuh, ada yang biasa-biasa saja, ada yang bahagia, ada yang cuek, atau bahkan ada yang gak sadar sedang disapa. Kan ada yang gak sadar sedang disapa. Tapi semua orang punya faculty, punya kapasitasnya masing-masing. Yang kapasitas masing-masing ini membuat cara dia ketemu kepada Quran itu menjadi berbeda. Tapi mana yang salah? Yang salah itu urusannya bukan salah dan benar. Walaupun tetap ada batasan syarak ya, bukan berarti relativitas murni. Tetapi titik tekan yang saya mau tunjukkan dari cerita ini adalah bagaimana semua orang bisa mendekat kepada Quran dengan sudutnya masing-masing. Tidak ada satupun yang bisa menangkap kesempurnaan Quran secara utuh sebagai kalam Tuhan yang nafsi tadi. Nggak ada yang ketemu. Nggak ada yang bisa menangkap secara utuh. Tapi semua orang bisa jadi menyentuh bagian-bagian tertentu dari Qurannya. Dan dengan bagian-bagian itu semua orang bisa menikmatinya. Ada yang tadi, ada yang menyentuh Quran dengan keindahan bacaannya. Ada yang menyentuh Quran dengan kedalaman pesannya. Ada yang menyentuh Quran karena lagi sakit hati, dia datang kepada Quran. Hatinya sudah sembuh, tinggalkannya lagi Quran. Habis diputusin, ngajinya rajin. Sehari bisa odoj, bahkan lebih. Sudah dapat yang baru, odol. One day, one lembar. masih mending ya dapat selembar sehari. Jangan-jangan malah semingguan baru selembar. Tapi ala kulli hal, semua. Nah, jadi Imam itu yang menarik menurut saya. Jadi Imam Az-Zarqani mulai dari sudut yang lain. Tapi nanti endingnya sama. Kitab ini tiga-tiganya endingnya sama. Ada tools, ada alat untuk menafsir, ada kawaid untuk menafsir, sama endingnya. Tapi titik berangkatnya beliau tidak berangkat dari teks, tidak berangkat dari surrounding teks, tapi beliau berangkat dari audiens. Ada banyak orang yang menandai. Oke, kalau ketiga-tiganya sekarang kita rangkum. Nah, kita rangkum. Jadi ketiganya mengatakan bahwa lah itu Quran. Kalau begitu ada batasnya. Yang pertama ada batasnya. Batas orang membaca Quran itu ada pada karakter teksnya. Yang kedua, batas orang membaca Quran itu ada pada informasi di sekitarnya. Yang ketiga, nah ini sepertinya relatif tapi punya batas. Batas orang membaca Quran itu ada pada kapasitas personal. Jadi makanya lalu kemudian beliau tunjukkan di situ. Kan tidak ada yang pendapat orang awam di situ. Ini pendapatnya para hukama, pendapatnya para mutakallimun. Nah, mereka punya perangkat pengetahuannya. Tapi dengan perangkat pengetahuannya itu, dia bisa ambil sudut pandang tertentu dari Quran. Jadi kalau kita nggak punya perangkat sama sekali juga nggak bisa. Kalau kita tidak punya perangkat sama sekali, ya sudah kita ambil yang paling sederhana tadi. Al-muta'abbad bitilawati, itu paling sederhana itu. Itu paling sederhana. Jadi kalau kita nggak punya perangkat ilmunya, kita nggak punya alatnya, ya sudah.
Tidak usah memaksakan diri sok-sokan ikut nafsir, berantem dengan orang lain tentang makna. Toh kita punya ruang. Nabi ngasih ruang. Ruangnya yang mana? Al-mutabad ditilawati. Jadi jangan offside. Ini belum tahu karakter, belum tahu surrounding text, udah main aja. Pokoknya ini maknanya, ente sesat. Wah, berat itu begitu. Nggak usah begitu. Kenapa? Karena kita dikasih ruang juga sama Nabi. Ada ruang di mana kita bisa masuk. Ketika kita tidak punya perangkat yang memadai untuk bisa memahami karakter teksnya atau memahami surrounding teksnya, kita punya perangkat yang lain. Apa? Perangkat yang lain adalah cinta kita dengan Quran. Perangkat yang lain adalah perangkat di mana Allah beri ruang dia sebagai ibadah. Ya baca. Jadi mananya kemana? Ya mananya tanya sama yang tahu. Jadi biar jadi di satu sisi dia membuka diri, tapi pada saat yang sama ya agak paradoks sebenarnya. Pada saat yang sama dia juga membatasi dirinya. Oke, wallahu a'lam bishawab. Itu yang nanti mungkin terakhir kita akan baca Al-Mustasfa, itu yang paling mutaakhir. Saya juga baru baca Al-Mustasfa itu. Kalau Al-Mustasfa mau merangkum ketiganya, tapi yang pasti dia sudah ketemu perspektif yang sangat baru. Wallahu a'lam bishawab. Nyun samudera pangapunten. Mugi-mugi manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, makasih. Ya, kalau untuk yang pertama, ya jadi prinsipnya begini. Yang pertama, setiap orang itu kalau begitu. Jadi Nabi itu dari awal membuka ruang memang terhadap Quran, bahwa setiap orang itu memiliki penerimaan personal. Jadi makna personal terhadap ayat Quran. Jadi itu yang misalnya begini, di dalam perdebatan ulumul Quran, misalnya ada yang baru kuliah saya di kelas S1 enggak sih? Ada enggak sih? Siapa? Enggak ada ya. Saya baru 2 minggu yang lalu saya ngajar di kelas itu tentang As-Suyuti misalnya. Kalau kita terusin baca, As-Suyuti itu ketika bicara tentang sebab nuzul, dia merujuk kepada, kayaknya minggu kemarin kita cerita itu juga ya, tentang tikrarun nuzul ya. Ada ya minggu kemarin tikrarun nuzul. Itu contoh paling sederhana tikrarun nuzul itu. Tikrarun nuzul itu. Jadi begini, nanti ada kemungkinan riwayat di mana satu ayat itu informasi hadis tentang sebab nuzulnya ada beberapa. Bisa 2 atau 3. Nah, bagi sebagian ulama, berarti ayat ini turun beberapa kali. Gitu kan? Tapi kata Suyuti enggak, itu enggak turun beberapa kali, turunnya sekali saja. Lafaznya saja pakai lafaz ayat ini turun, ayat ini turun. Tapi sebenarnya dia hanya sekali yang pertama. Lalu yang kedua dan ketiga, yang kedua dan ketiga itu tafsir. Tafsir dalam pengertian bahwa ada peristiwa lain lagi. Lalu kemudian sahabat Nabi menggunakan ayat itu kepada dalam peristiwa itu, maka seakan-akan bahwa ayat ini turun untuk peristiwa kedua. Padahal itu peristiwa yang lain yang berbeda, nggak ada hubungan sama peristiwa pertama, tapi dia bisa dijelaskan pakai ayat tersebut. Bukan contoh yang sama persis sebenarnya, itu yang pernah saya ceritakan tentang kasusnya surah Al-Ikhlas. Kasus surah Al-Ikhlas itu kan kasus penerimaan personal itu. Jadi turunnya pertama kali itu Nabi ngobrol sama orang-orang wa fi riwayatin musyrik Makkah, sebagian katakan dengan orang Yahudi. Ketika mereka nanya sama Nabi, Tuhanmu kayak apa Muhammad? Turun ayat Al-Quran. Qul, katakan ya Muhammad, wallahu ahad, Tuhanku itu satu. Allahus samad, tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara. Itu empat-empatnya mensifati Tuhan sebagai lawan dari berhala. Tuhan satu, tidak banyak kayak berhala. Tuhan as-samad, tempat bergantung, tidak seperti kamu menggantung sama berhala. Lam yalid walam yulad, tidak beranak diperanakan, tidak seperti berhalamu yang beranak pinak banyak. Lalu lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak seperti berhalamu yang bersaing satu sama lain, padahal dia tidak punya saingan. Tapi di peristiwa lain, sahabat lalu kemudian udah nggak ingat lagi cerita itu. Yang dihafal Al-Ikhlasnya saja.
Lalu kemudian sahabat yang mengingat Al-Ikhlas ini karena merasa tuh nama-nama Tuhan yang indah, maka dalam sholat dibacanya berulang-ulang. Kan dibacanya berulang-ulang Al-Ikhlas. Kita ya baca Al-Ikhlas juga nggak berulang-ulang, sekali aja biar cepat. Sama-sama baca Al-Ikhlas. Nah, kan gitu. Tapi sama Nabi, praktek sahabat yang membaca berulang-ulang dalam sholat ini dibenarkan. Bahkan kata Nabi, kamu bisa masuk surga gara-gara itu. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Di peristiwa lain, Nabi bilang lagi dia sepertiga. Karena sepertiga Quran, maka sahabat mengamalkannya sebelum tidur, baca Al-Ikhlas 3 kali. Sebelum tidur dia mau khatamkan Quran. Yang penting jangan habis baca Al-Ikhlas 3 kali, jangan ngundang tetangga, saya mau khataman. Kan urung khatam itu. Tapi pendeknya iya, jadi dari awal Quran itu memang terbuka terhadap penerimaan personal. Nah, sampai sekarang pun dia tetap terbuka sebagai penerimaan personal. Cara dia diterima tuh bisa macam-macam tadi. Maka jadi bisa jadi ada orang, saya biasa ketemu misalnya ada orang yang dia suka sekali berulang-ulang membaca bagian terakhir surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sampai akhir surah Al-Baqarah. Kalau di tahlilan kan membacanya dari lillahi ma fis samawati. Tapi wa fi riwayatin mulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih ini istimewa. Kenapa? Karena ayat ini turun di antara langit dan bumi. La fis samai wala fil ardi. Ini ayat turun di dalam perjalanan Isra Mi'raj. Makanya lakukan, jadi ini ayat sakti. Jadi kalau baca ayat ini, orang seperti sedang Isra dan Mi'raj. Isra itu jalan di malam hari, Mi'raj itu naik. Jadi naik panjenengan, malam-malam jalan dewean, bar itu pagar kekunci, lalu ningkat pagar, itu Isra Mi'raj jenenge gitu. kan jalan malam lalu naik gitu kan, karena pintu pagar kekunci gitu kan. Akhirnya numpak gitu. Itu Isra Mi'raj gitu. Nah ditakono, kenapa nang pagi pajar? Sedang Isra Mi'raj. Kira saking iku pokoknya nek dalil iku iso bela diri gitu kan. Kayak bocah sekarang gitu kan, gara-gara habis pengajian, ustaz koreksi. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, itu maknanya bukan fitnah yang begini loh, kamu begini, itu bukan fitnah itu. Yang dimaksud ayat ini, fitnah itu adalah ujian. Memang iya, wal fitnatu asyaddu minal qatl itu maknanya adalah ujian terhadap imanmu itu jauh lebih berat daripada perang yang kau anggap berat. Karena kan ceritanya kan disuruh perang, aduh berat sekali harus memerangi orang ini, membunuh orang. Para sahabat lalu kata Allah, itu kan kau rasakan perang itu berat. Antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa antuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Kau cinta itu berat, tapi ujian terhadap imanmu itu jauh lebih berat. Habis belajar itu lalu langsung bilang, "Pak, mohon maaf, di kampus saya lagi minggu fitnah." Maksudnya apa? Lagi minggu ujian. Besok bahasa Arab lagi musim fitnah. Maksudnya apa? Musim ujian. Musim ujiannya gak usah begitu-gitu Pak. Oke, tapi iya, jadi mana personal itu tersedia. Hanya, nah di dalam kitab-kitab ini memberi batasan bahwa mana personal itu ke dalam diri kita itu oke. Tapi ketika dia harus digunakan keluar, dia punya batasan. Misal begini tadi, saya bisa jadi merasakan kenikmatan membaca Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Saya memulai menggunakan ayat itu sebagai penenang hati agar tidak FOMO. Tahu FOMO ya? Orang FOMO itu kan diantaranya karena merasa dia tidak dihormati. Ayat itu bilang Allah yang memuliakan, udah tenang saja. Kalau orang tidak memuliakan engkau, tak masalah. Karena Allah yang satu-satunya tempat bergantung kemuliaanmu. Ikut pemilwa kalah, enggak usah gelut. Karena banyak mahasiswa, makanya contohnya pemilwa.
Emang ada yang pernah nyalon bupati di sini? Belum kan? Kalau ada yang nyalon bupati saya contohnya pilkada gitu. Gagal nyalon. Oh enggak usah, tenang aja. Kenapa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha. Allah kan yang punya kuasa. Mau beri kekuasaan kepada siapa yang dia mau, Allah bisa cabut kekuasaan dari siapa yang dia mau. Kalah bersaing dalam satu kompetisi, no worry. Allah masih ada, tenang. Saya bisa tenangkan pikiran ini buat menenangkan diri saya. Gitu kan? Jadi tapi saya tidak boleh serta-merta menggunakan ayat ini. Ada orang kalah misalnya dalam perang, wis Allah sing ngalah kayak gue. Karena belum tentu itu nasihat bagus buat dia. Ayat tenang dulu, nanti dulu. Orang bisa berbeda. Jadi ketika untuk diri saya, bisa jadi saya punya ruang personal yang sangat terbuka. Bisa begini-begini. Tapi penerimaan personal saya itu, kalau bahasa hukumnya ini, tidak boleh jadi hukum syara. Bahasa sederhananya jadi hukum syara itu ya. Itu tidak boleh jadi aturan umum yang dipakai buat semua orang. Untuk bisa jadi aturan yang dipakai buat semua orang, nah itu yang pakai syarat-syarat tadi. Harus paham karakter teks, harus paham sabab, harus macam. Itu syarat itu. Itu kayak kemarin orang ramai gelut wali itu loh, ngapunten saya ngulangin ya. Itu bicara nama kan udah pada gede kan, ribut wali kemarin. Ributlah orang pada wali. Terus terang saya guyon sama teman-teman para penggiat kajian Quran gitu kan. Wah, ternyata untuk bisa jadi mufasir, ora usah ngaji neng pondok, ora usah kuliah neng IAT, modal duwe Facebook, wae bisa jadi mufasir. Semua orang jadi kayak ahli tafsir. Wali itu pemimpin, selain yang pemimpin itu sesat. Selain memaknai yang lain itu Quran palsu. Ya Allah ya Karim ya Salam. Kalau buat diri sendiri boleh. Saya mau memaknai ini pemimpin. Maka dengan ayat ini akan membatasi diri saya dalam memilih pemimpin. Saya tak akan memilih pemimpin yang berbeda agama dengan saya. Oke. As a personal reception itu boleh. Sebagai penerimaan personal gitu kan. Karena saya mau memilih pemahaman itu. Tapi itu gak boleh jadi hukum syara. Yang jadi dalil untuk membuat aturan umum. Semua orang kudu begitu. Untuk bisa jadi aturan umum, lah kudu ada syarat-syarat macam-macamnya gitu tadi. Karakter teksnya harus dipahami, varian kemungkinan maknanya. Dalam tafsir itu, dalam ulumul Quran, ada konsep al-wujuh wan nazair. Setiap teks itu bisa jadi punya satu kata, bisa punya banyak makna. Atau sejumlah kata bisa jadi merujuk makna yang sama. Itu kan kudu pakai ilmu. Jadi itu batasannya, iya. Secara personal kita itu kayak bebas sekali. Memang diberi ruang sebebas-bebasnya. Tetapi pada saat yang sama, penerimaan personal kita itu tidak bisa menjadi hukum yang umum. Kecuali dia melewati fase-fase, melewati proses. Kalau dalam bahasa bantulnya itu intersubjectivity. Intersubjectivity itu ada aturan-aturan bersama yang disepakati. Satu. Kemudian yang kedua. Yang kasus hadis tadi. Ada dua perkara terhadap kasus hadis ini. Perkara pertama, untuk secara formal, untuk membedakannya dengan hadis qudsi, Nabi katakan, qala Allah Ta'ala, lalu Nabi ucapkan, itu hadis qudsi. Tapi kalau kata Nabi, fanuzilatil ayah, nah itu ayat Quran. Jadi ada redaksi yang spesifik yang digunakan. Jadi ada redaksi yang sangat menandakan bahwa itu hadis qudsi. Jadi Nabi menggunakan redaksi yang berbeda. Kalau mau mengatakan itu hadis qudsi atau mau mengatakan itu ayat Quran. Makanya kenapa sahabat bisa membedakan. Karena Nabi punya pengantar itu. Tapi yang kedua, tidak selalu langsung muncul di pertanyaan di panjenengan. Tapi saya mau tekankan begini posisi. Kemarin kita sudah pernah cerita tentang posisi hadis terhadap Quran kan. Ya yang ngaji kapan itu. Saya bukan lagi, sederhananya begini. Ketika Nabi melarang itu, konsekuensi turunannya adalah hadis itu lalu kemudian menjadi sesuatu yang bersifat natural. Kan peristiwanya banyak. Tapi yang jadi hadis kan tidak semuanya. Nabi misalnya ngomong 15 menit. Itu yang diingat sahabat mungkin semenit, 2 menit, 3 menitnya. Mana yang di highlight saja. Apalagi dulu kan gak ada rekaman.
nggak bisa diulangin lalu Nabi masuk TikTok gitu kan, nggak bisa gitu kan. Di TikTok pesan Nabi gitu kan lalu viral gitu kan, nggak bisa itu. Nggak bisa tuh karena nggak ada. Kalau dulu, kalau zaman sekarang bisa begitu ya. Jadi Nabi khutbah itu nanti potongan khutbah Nabi kan nggak ada. Semua rekaman itu berbasis pada ingatan sahabat, dan ingatan itu ya sangat lagi-lagi personal. Misalnya Nabi lagi cerita apa, tiba-tiba ada cerita obat, saya kebetulan suka obat-obatan, bagian itu saya ingat gitu. Yang lainnya saya lupakan. Yang lupa. Atau ini Nabi lagi cerita banyak-banyak, lalu Nabi cerita tentang tanaman. Saya kebetulan pencinta tanaman, bagian itu saya ingat banget itu. Lalu nanti saya cerita, Nabi ngomong begini, Nabi ngomong begini. Apa konsekuensi metodologisnya? Konsekuensi metodologisnya, hadis yang kita terima itu sebenarnya kayak puzzle. Klop. Jadi peristiwa utuhnya itu gambar. Tapi hadis itu puzzle-puzzlenya. Puzzle-puzzlenya iki. Semakin banyak hadis yang terkumpul, semakin sempurna gambarnya. Semakin sedikit puzzlenya, ya sudah semakin tidak sempurna gambarnya. Nah, yang penting begini, sebagai orang kebanyakan yang berinteraksi dengan banyak orang, nah ini bagian kalau yang itu bagian metodologinya, ini bagian pengajiannya. Yang bagian pengajiannya adalah kalau begitu, persis seperti kasus Quran tadi, penerimaan personal itu tidak boleh menjadi hukum syara. Nggak boleh jadi hukum umum gitu kan. Kecuali melewati proses-proses tertentu di dalam ulumul Quran atau di dalam istinbat hukum. Persis seperti ini, satu hadis itu nggak cukup untuk bikin hukum. Jadi jangan sampai terjadi ada orang baru belajar hadis, baca sak biji hadis, pahami sak biji hadis, langsung keluar hukum. Oh, hukumnya begini kata hadis ini, hukumnya begini kata hadis ini. Nggak bisa. Kenapa? Karena hadis itu kayak puzzle tadi. Untuk bisa menjadi hukum syara, orang butuh hadis ini, butuh hadis ini, butuh hadis ini. Satu peristiwa bisa jadi orang membutuhkan 10, 15, 20 hadis. Untuk apa? Untuk menangkap keutuhan puzzle. Jadi akhirnya begini, kalau kita ini bagian pengajiannya, kalau kita mau ambil hikmah sederhana dari materi ini. Jadi kebebasan personal kita untuk menerima Quran, lalu keterbukaan kita terhadap informasi hadis yang bisa datang dari mana-mana, itu tidak lantas membuat kita menjadi orang yang tahu segalanya. Tapi itu justru rem. Jadi penerimaan personal, penerimaan hadis, justru fungsi utamanya adalah rem, bukan gas. Kalau gas, tahu sedikit, ngegas langsung. Gini. Kalau rem, pengetahuan itu justru membatasi kita. Oh, sampai di sini yang saya tahu, ini yang harus saya lakukan. Saya tahu semana batas yang bisa saya lakukan ketika harus berinteraksi keluar. Jadi pengetahuan kita tentang Quran, pengetahuan kita tentang hadis, itu harusnya menjadi rem kita dalam bersikap dan beragama. Bukan gas. Kalau gas, satu ayat kita bisa berantem dengan banyak orang. Sebiji hadis itu bisa berantem dengan orang. Karena kita anggap sebagai gas. Bagus ini. Saya baru ini kepikir rem dan gas ini. Jadi kalau mau ngutip Rafiq 2025. Rafiq di penghujung 2025 gitu. Gak, tapi benar gitu ya, saya baru kepikir benar. Harusnya setiap penerimaan personal kita itu adalah rem. Bukan lalu kemudian menjadi gas. Kenapa kita berantem? Karena satu ayat yang kita pahami kadang kita gunakan untuk menilai banyak orang. Satu hadis yang kita terima kita gunakan untuk menilai banyak orang. That's a problem. Itu yang kenapa kitab ulumul Quran itu gak pernah tipis. Kitab ulumul Quran itu tebal. Karena kalau mau berhubungan dengan Quran secara paripurna, itu aja belum paripurna. Banyak sekali pengetahuan yang kita butuhkan. Tapi pada saat yang sama tidak perlu menunggu pengetahuan itu kumpul semuanya. Kita sebenarnya punya kebebasan, diberi Allah ruang untuk menerima Quran dengan cara diri kita masing-masing. Oke, ngaten. Itu bagian pengajiannya yang belakang itu. Baik, itu tadi aja. Saya mau mengulangin kesimpulannya. Jadi, secara metodologis ketiga kitab ini dia bicara tentang aspek metodologis yang sangat detail tentang Quran. Yang kita bicarakan sebenarnya hanya bagian pengantar awal dari ketiga kitab yang saya sampaikan. Jadi kita belum masuk ke detail sampai ke dalamnya.
Tentu untuk bisa memahami kita perlu masuk detail. Tetapi ada 2 pelajaran penting sampai 3 kitab ini. Pelajaran pertama tentu tentang kedalaman metodologis yang disajikan oleh mereka, yang membutuhkan waktu bagi kita di lain kesempatan untuk membaca secara mendetailnya. Tapi yang kedua, rangkaian 3 kitab ini dalam 3 fase yang berbeda, selisih hampir 10 abad. Dia juga sebenarnya mengajarkan tentang hikmah bagaimana cara kita berinteraksi dengan Quran. Quran itu ada teksnya yang perlu kita kenali agar kita bisa memahaminya. Quran itu ada peristiwa di sekitarnya yang itu juga perlu kita pahami agar kita bisa mengenalinya. Tapi Quran itu dari sejak pertama turun, dia juga bersentuhan dengan banyak orang, mulai dari sahabat tabi'in sampai ke kita, yang kita semua berinteraksi dengannya. Setiap interaksi itu membuahkan pandangan, membuahkan pikiran, membuahkan cara hidup tertentu terhadap Quran. Yang itu semuanya bisa menjadi rujukan, bisa menjadi ibrah, bisa menjadi pelajaran. Maka sampai titik ini setidaknya kita bisa melihat bersentuhan dengan Quran itu sebenarnya seperti kita sedang bersentuhan dengan kesemestaan kemanusiaan. Karena cerita tentang manusia dan kitab sucinya, manusia dengan pesan-pesan Tuhannya, tidak sekedar tentang sebuah teks. Nggih, ngaten. Nanti kita akan lihat lagi yang akan nanti lebih metodologis lagi. Allahu a'lam, nyuwun samudra pangapunten.